Di tengah hiruk-pikuk kota New York, di sebuah aula megah yang biasa dipakai untuk diskusi antar agama, berlangsung sebuah debat akbar yang dinanti banyak kalangan. Tema diskusi malam itu, kebenaran dalam perspektif agama, menjawab tantangan zaman. Dua tokoh yang akan beradu argumen adalah tokoh lintas generasi. Pastor Jonathan Reeves, pendeta ternama Amerika dengan pengikut jutaan dan seorang cendekiawan Kristen evangelis yang telah berdebat dengan tokoh-tokoh dunia, dan lawannya, seorang pemuda sederhana berusia 23 tahun bernama Fadlur Rahman, seorang santri asal Sumatera yang sedang menempuh studi agama di sebuah universitas Islam di Chicago. Nama Fadlur Rahman belum dikenal luas. Ia hanya populer di kalangan komunitas Muslim Indonesia di Amerika, namun videonya menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tentang Islam dalam bahasa Inggris sempat viral beberapa bulan sebelumnya. Debat ini awalnya diatur untuk membahas perbedaan teologi secara damai, namun menjadi sorotan media setelah Pastor Reeves sendiri menantang debat terbuka setelah melihat video Fadlur Rahman. Malam itu, aula dipenuhi oleh ratusan orang, dari berbagai latar belakang agama. Kamera live streaming menyorot kedua pembicara. Pastor Reeves tampil gagah dengan jubah hitamnya, dan Fadlur Rahman datang dengan kopiah hitam dan jas sederhana. Banyak yang meragukan santri muda itu bisa bertahan dalam debat melawan raksasa intelektual seperti Reeves. Pastor membuka dengan pidato menggelegar, memaparkan bahwa keselamatan hanya ada dalam iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia menyerang konsep tauhid dengan argumentasi klasik Trinitas, menyebut Islam sebagai agama yang tidak mengenal kasih ilahi. Fadlur Rahman menjawab tenang. Ia tidak membalas dengan emosi. Ia mulai dengan bismillah, lalu menjelaskan konsep tauhid dengan analogi logis dan filosofis. Apakah Tuhan yang sempurna membutuhkan perantara untuk mengampuni? Tanyanya. Jika kasih adalah sifat Tuhan, mengapa harus ada pengorbanan darah terlebih dahulu? Debat berlangsung sengit. Pastor menampilkan kutipan Alkitab dan sejarah gereja, sementara Fadlur Rahman membalas dengan Al-Quran, hadits, dan rujukan Injil asli dalam bahasa Yunani yang ia pelajari dari perpustakaan di universitasnya. Ia bahkan mengutip pendapat teolog Kristen awal yang menolak konsep Trinitas. Satu pertanyaan dari Fadlur Rahman menjadi titik balik. Jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa ia berdoa di Taman Getsemani? Ruangan hening. Pastor Reeves terdiam beberapa detik. Ia mencoba menjawab dengan argumen dualitas kodrat Kristus, namun Fadlur Rahman melanjutkan, bukankah doa adalah bentuk penghambaan? Dan jika Tuhan berdoa, bukankah itu berarti ia bukan yang maha tinggi? Malam itu, suasana berubah. Sorakan dan tepuk tangan tak terhindarkan. Bukan karena serangan, tapi karena kejujuran logika. Beberapa minggu setelah debat itu, sebuah video mengguncang media sosial. Jonathan Reeves, dalam balutan gamis putih, duduk di Masjid Islamic Center of Manhattan, mengucapkan syahadat di hadapan imam dan Fadlur Rahman. Dalam pernyataannya, Reeves berkata, "Saya tidak kalah dalam debat. Saya dikalahkan oleh kebenaran. Saya datang dengan kebanggaan, tapi pulang dengan cahaya." Pemuda itu, yang saya kira hanya santri kampung, telah menunjukkan kepada saya wajah Islam yang rasional, lembut, dan murni. Reeves kemudian mengganti namanya menjadi Yusuf Jonathan. Ia menulis buku berjudul From Pulpit to Prostration yang menjadi bestseller. Ia dan Fadlur Rahman kemudian berkeliling Amerika, berdakwah bersama dalam semangat dialog damai. Fadlur Rahman kembali ke Sumatera setelah menyelesaikan studi, mendirikan pesantren internasional bernama Nur Manhattan, tempat santri belajar agama dan dialog antaragama dalam bahasa asing. Kisah mereka menjadi inspirasi. Bahwa kebenaran tak mengenal usia, dan hidayah bisa datang dari siapapun, bahkan dari seorang santri muda dari Tanah Minang kepada seorang pendeta besar dari jantung Amerika.